Halo Londoners. Senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama Anda. Tentunya dalam LSPR News Online edisi Oktober 2020. Bersama saya, Dwiki Salivia, dan rekan saya, Iman Firman. Pada edisi kali ini kami akan membawakan berita, di antaranya pengenalan calon kabinet Student League periode 2020-2021. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta akhirnya kembali diterapkan. Lalu berita dari Spotlight mengenai kemenangan ke-100 Real Madrid yang diberikan kepada Zinedine Zidane di kandang Real Betis. Berikut LSPR News Online selengkapnya. Setelah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut angka rata-rata kasus positif corona di Jakarta sangat mengkhawatirkan. Pembatasan sosial berskala besar fase 2 di DKI Jakarta akhirnya kembali diterapkan. Pemerintah DKI Jakarta resmi mengumumkan untuk menetapkan kembali pembatasan sosial berskala besar sejak 14 September 2020. Keputusan tersebut merupakan langkah rem darurat terkait penanggulangan pandemi virus COVID-19. Beberapa alasan ditetapkannya PSBB kedua diantaranya karena angka kasus penurunan COVID-19 melonjak selama penerapan PSBB transisi fase 1 di ibu kota. Berbeda dengan PSBB fase pertama, PSBB fase kedua Pemda DKI Jakarta menetapkan pasar dan mal hanya membuka maksimal 50% kapasitas dengan protokol kesehatan. Berita selanjutnya yaitu datang dari kemenangan ke-100 Zinedine Zidane yang dihantarkan oleh Real Madrid. Angka ini bisa dicapai Zidane saat Real Madrid melakoni laga perdana di Liga Spanyol 2020-2021. Halo Londoners, kembali lagi bersama saya Maria Brigita dan saya Cynthia Dasbara. Berita kali ini datang dari LSPR Student League yang sebentar lagi tepatnya pada bulan Oktober akan melaksanakan pemilihan calon presiden dan juga calon wakil presiden LSPR Student League tahun 2020-2021. Di sini kami sudah bersama dengan para calon presiden dan juga wakil presiden. Terima kasih kepada kakak-kakak kami sampaikan karena sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi tanya jawab pertanyaan ini bersama kami dari LSPR TV. Pertama-tama kami perkenankan kepada para calon kabinet dari Kabinet Aksi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dari siapa dulu? Dari Kabinet Aksi apa? Kabinet Aksi, Kak. Dari dari Kakak dulu boleh. Ya. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaugi. Dari kelas IR 221 SP. Udah, itu aja kali ya. Halo, perkenalkan. Terima kasih kepada Maria Brigita dan juga Cynthia Dasbara. Aku Agnes Enggela dari Marketing 221 SP dan sekarang Cawapres untuk nomor urut 1 dari Kabinet Aksi. Terima kasih. Terima kasih Kak Syaugi dan Kak Agnes. Baik, selanjutnya diperkenankan kepada Kabinet Aktual untuk memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rio Fando sebagai calon presiden dari LSPR Student League dari Kabinet nomor 2 Kabinet Aktual. Saat ini saya sedang di kelas Marketing 22 1 Sudirman Park. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Jeremy Zivanya. Saya dari jurusan Performing Arts Communication Batch 22 1 Transpark. Saya sedang mencalonkan diri sebagai Vice President of LSPR Student League periode 2020-2021 dari Kabinet nomor 2 Kabinet Aktual. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak. Wah, menarik banget nih. Jadi kita semua udah kenal kakak-kakak dari batch mana, jurusan mana. Gitu. Kita mulai aja yuk pertanyaannya. Jadi yang pertama nih Kak, apakah kakak-kakak semua ini dapat menceritakan pengalaman apa nih yang membuat kakak ini yakin deh, aku pengen nih jadi calon presiden untuk tahun ini, aku pengen jadi wakilnya gitu.
Bisa dimulai dulu dijawab pertanyaannya dari Kabinet Aksi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Berarti ini bercerita ya, mungkin mudah-mudahan nggak cukup panjang sih. Jadi kalau dari Syaugi nanti mungkin Agnes juga akan kasih tahu pastinya. Kalau dari Syaugi sendiri ada 2 poin apa ya penting sebenarnya, dua pengalaman utama yang jadi penggerak kenapa Syaugi akhirnya mau jadi mencalonkan diri sebagai Presiden LSPR Student League periode 2020-2021. Yang pertama itu Syaugi udah ada pengalaman sebenarnya di Student League ya, karena alhamdulillah dipercaya untuk jadi presiden Public Speaking Club dan tahu seluk-beluknya Student League itu seperti apa selama setahun belakang ini gitu kan. Nah, satu hal yang paling condong untuk terlihat dari Syaugi itu eksklusivitas sebenarnya. Jadi Student League nih kayak kelihatannya eksklusif banget gitu loh. Kayak orang-orang tuh jadi malu atau jadi takut untuk approach mereka karena mereka kayak bukannya mendekat tapi kok malah ada jarak di antara keduanya gitu loh. Jadi karena poin pertama itu akhirnya Syaugi dikasih kesempatan juga sama Student League untuk naik. Bismillah deh. Apa namanya mau maksimalin kesempatan ini untuk nyelesain tuh problem yang Syaugi sama teman-teman yang lain dari Kabinet Aksi juga setuju bahwa itu ditemukan di Kabinet Second Degree sayangnya. Nah, poin kedua itu mungkin di saat Syaugi berdiskusi sama orang tua kali ya, karena untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Student League itu bukan sesuatu yang mudah atau sesuatu yang kayak apa ya, gampang, yang penting naik aja deh, yang penting dapat medali dan segala macam. Tanggung jawabnya besar banget dan susah gitu kan, karena bahasanya Student League menaungi lebih dari 25 klub di LSPR gitu kan. Jadi setelah berdiskusi sama orang tua dan segala macam, dapat saran, masukan, wejangan dari orang tua, akhirnya ibu dan ayah juga setuju, memberikan lampu hijau bahasanya. Ya sudah, Bismillah. Jadi tambah yakin lagi untuk naik. Mungkin kalau dari Syaugi itu, monggo Agnes. Oke, kalau dari aku sendiri, aku tuh juga tahun lalu menjabat sebagai salah satu officers ya di Public Speaking Club. Aku tuh Public Relations Officers. Dan aku ngerasain sendiri gimana rasanya mau ngadain event, mau ikut lomba, ngurus-ngurusnya itu sesusah apa, dan maksudnya kayak pengen banget ada achievement dari klub, tapi ternyata nggak mudah gitu. Dan aku ngerasa kalau misalkan dari satu klub aja kayak gini, dari klub-klub yang lain gimana? Banyak banget, itu baru klub, belum lagi yang di luar klub, ketika nongkrong di Smokar, ketika ngobrol sama teman-teman, mereka pasti ada ide-ide kayak, sebenarnya gue tuh kayaknya pengen deh bikin klub ini gitu, pengen deh bikin klub ini, tapi caranya gimana sih gitu. Sebetulnya anak-anak LSPR itu sih banget dan punya banyak banget bakat, dan juga mereka tuh sebenarnya antusias gitu loh untuk bikin LSPR maju. Dan aku pengen banget bantu mereka. Aku hadir di sini untuk mahasiswa, untuk mewujudkan ide-idenya teman-teman gitu loh. Dan aku sadar untuk mewujudkan itu semua butuh posisi sebetulnya. Jadi ada ketika aku nanti udah mudah-mudahan nanti aku bisa terpilih jadi Kabinet Student League, fokus aku adalah untuk mengembangkan semua potensi yang ada di mahasiswa-mahasiswa LSPR kayak gitu sih. Thank you. Terima kasih Kak Syaugi, terima kasih Kak Agnes. Berarti dari pengalaman ya Kak, dari pengalaman jadi keinginan untuk memajukan segala achievement-nya dan lain-lainnya gitu ya. Gila, benar-benar membanggakan ya. Ya kalau dari Kabinet Aktual gimana nih? Boleh dijawab? Oke, mulai dari saya dulu kali ya. Kalau saya pribadi, pada dasarnya saya berawal sebagai mahasiswa biasa seperti kalian semua, yaitu mahasiswa yang datang ke kampus, masih bersosialisasi baru sama teman-teman baru, ngobrol-ngobrol, pulang kampus pulang. Lalu akhirnya saya tergabung di salah satu klub di LSPR dan fokus di situ, dan puji Tuhan saya diberikan kesempatan juga untuk menjadi Public Relation Officer dari LSPR Choir. Selain di Choir juga, saya juga aktif di beberapa klub, di klub-klub lain, dan di situ saya istilahnya senang berada di dalam suatu organisasi, di klub-klub tersebut, di mana saya belajar banyak, bertemu orang-orang baru,
dapat nih insight dari mereka mengenai macam-macam hal dan mengenai project-project mereka, dan saya tahu kalau ternyata dalam organisasi itu baru klub aja udah sesusah ini, apalagi di Student League. Dan karena juga saya sayang dengan klub-klub di LSPR ya, dan banyak juga ngikutin klub-klub kegiatan-kegiatan lainnya, ikut-ikut jadi panitia, walaupun bukan member tapi ikut acara dan lain-lain. Itu sayang akhirnya nyaman sama semua klub-klub dan semua mahasiswanya di LSPR beserta kegiatan-kegiatannya. Dan puji Tuhan dapat kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil tersebut. Tentunya juga dengan porsi sudah bicara sama orang tua, udah curhat juga ke orang-orang mengenai hal tersebut, dan mereka memberikan insight mereka juga, dan udah ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman nongkrong, teman-teman belajar, relasi-relasi yang ada, dan mereka bilang kayak pokoknya kalau misalnya naik harusnya gimana, udah dapat insight juga dari mereka, dan akhirnya saya memutuskan untuk mantap nih naik menjadi calon presiden. Amin. Itu aja sih kalau dari saya. Kalau dari saya pribadi, mungkin kalau misalnya diceritain sedikit pengalaman kenapa saya bisa yakin untuk mencalonkan diri sebagai Vice President dari LSPR Student League, karena mungkin latar belakang saya dari semester 1 yang tidak sibuk di bidang organisasi juga ya. Di semester 1 itu saya menjadi panitia gathering LSPR Band, kemudian juga aktif di LSPR Wording Night Batch 22, terus juga kegiatan-kegiatan lain seperti menjadi relawan saat kegiatan bencana alam. Kayak saya benar-benar suka sekali dengan kegiatan yang diadakan oleh pihak kampus. Kayak benar-benar pengen aktif banget di kegiatan kampus. Dan pada tahun lalu juga diberi kepercayaan oleh LSPR Band untuk memegang konser The Rhythm of Maroon 5 untuk menjadi ketua pelaksananya dan berujung menjadi Vice President of LSPR dan periode kemarin. Mungkin sedikit pengalaman itu yang membuat saya merasa ini saatnya saya bisa berbuat lebih untuk LSPR sendiri. Dan ya pastinya juga sama mungkin kayak Rio dan Agnes dan juga Xiaogi, pastinya juga sudah mendapat dukungan juga dari orang tua dan teman-teman sekitar. Itu aja sih kalau dari aku. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak. Jadi salah satu alasannya bisa berani maju ya karena dapat dukungan itu ya, motivasi dari teman-teman, dari keluarga. Ya, kita ke pertanyaan kedua ya, Kak. Kalau untuk strategi nih, Kak, bagaimana strategi Kakak dalam mendekatkan diri kepada mahasiswa-mahasiswi LSPR untuk mengajak mereka berani memberikan hak suaranya kepada kakak-kakak semua, baik dari Kabinet Aksi maupun dari Kabinet Aktual, sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden tahun ini? Silahkan Kak Xiaogi dan Kak Agnes dulu untuk menjawab. Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan yang cukup kompleks ini, kalau dari Xiaogi sendiri mungkin menjawabnya dengan strateginya itu dengan tidak berdusta bahasanya, lalu tulus di saat memberikan bantuan dan memberikan aksi nyata sebenarnya. Karena di Kabinet Aksi itu ada 4 poin penting kan, ada merakyat, ada semangat, ada berdampak dan merangkul. Jadi kita memang walaupun ini masih masa pencalonan, walaupun online, tapi kita berusaha untuk memberikan aksi nyata dari keempat poin itu. Kita merakyat, kita merangkul, kita kalau di grup tim ses kita kasih wadah mereka untuk entah meminta saran atau segala macam, kita monggo silakan. Kita kasih semangat walaupun lagi online, capek dan segala macam, kita kasih semangat ke mereka. Berdampak, kita berusaha untuk bikin konten-konten yang memang ada dampaknya. Kayak kemarin ada podcast. Kabinet Aksi baru aja upload podcast di @kabinet aksi. Di situ walaupun podcast pembahasannya ringan, tapi ada dampaknya. Kita percaya bahwa teman-teman di LSPR tuh punya dampak gitu kan. Itu baru episode pertama, itu masih introduction. Nanti ada episode keduanya. Ditunggu aja di @kabinet aksi. Paling itu untuk Xiaogi. Nah, mungkin dari Agnes mau nambahin sedikit tentang ini kan strategi ya untuk mendekatkan. Kemarin itu kebetulan Kabinet Aksi baru aja bikin lagu tentang judul lagunya Beraksi Bersama. Dibikin oleh salah satu anggota kabinet kita, Hawara Syaila. Thank you banget Hawa, lagunya keren. Aku mau nyebutin sedikit aja lirik dari sana.
memberi semangat tanpa henti, ini bukti bukan janji. Maksudku, kabinet ini tuh lebih ke arah kami secara ketika diskusi itu kami selalu kayak, kita mau bikin apa? Karena ketika kami udah ada di posisi ini sekarang, kami sadar meskipun kami masih calon, kami udah punya spotlight dan dari spotlight ini bisa dampak gitu. Tinggal kita gimana cara pakai spotlight ini mau dibawa ke arah mana. Makanya kami pengen banget manfaatin kesempatan ini buat ngasih dampak positif sebanyak-banyak mungkin buat teman-teman. Dari situ aja sih, menurut aku nggak pakai strategi yang gimana-gimana, tapi dari situ aku berharap teman-teman bisa lihat sendiri ketulusannya kabinet ini ketika nyalonin gitu sih. Thank you, itu aja. Terima kasih Kak Syaugi, terima kasih Kak Agnes. Berarti lebih menitik beratkan terhadap perwujudannya ya, aksinya gitu ya. Jadi bukan mengandai-ngandai, tapi strateginya adalah meyakinkan bahwa memang itu dapat terwujud walaupun secara online. Terima kasih kakak-kakak. Oke, silahkan kepada Kak Rio dan Kak Jeremy boleh menjawab. Oke, kalau dari saya sendiri ya, saya dan Jeremy tuh nggak pernah suka sebut kalimat ini kayak strategi atau cara atau plan untuk bikin orang-orang percaya dan dekat sama kita. Kita kurang suka kalimat tersebut karena menurut kita kalau hal tersebut adalah hal yang dibuat-buat untuk gimana? Untuk orang percaya sama kita secara singkat. Karena menurut kita kalau misalkan emang kita mau bikin sesuatu yang bisa dilihat oleh orang ataupun orang mau mendengar, kita pertama harus kenal dulu dengan mereka. Jadi dibalik mungkin bukan kalau strategi, kalau dari kita emang kita ingin kenal dengan mereka ya. Jadi kita sendiri pun punya tim sukses di mana kita di sana sering ngobrol-ngobrol bareng, kita mengadakan banyak kegiatan-kegiatan bareng mereka. Kita Discord-an, teleponan malam-malam sama mereka, ngobrol-ngobrol, dan di situ jadi lebih dua arah di mana kita tahu nih mereka ini apa sih, mereka ini siapa aja, mereka selama ini gimana di kampus, kegiatannya ngapain aja. Terus mereka mau nanya-nanya apapun, akhirnya kita ngobrol. Lumayan yang join tuh kemarin sempat sampai ada 50-an aja ya. Itu ramai banget di Discord, lalu di grupnya sendiri, kita ngobrol-ngobrol, kita main game bareng. Jadi emang benar-benar kita di situ memusatkan bukan untuk gimana, tapi emang kita pengen kenal sama mereka. Karena baik lagi, kalau misalnya kita nggak kenal, gimana kita mau tahu apa yang mereka inginkan. Seperti itu. Jadi pun ngobrol-ngobrol bukan cuma ngobrol santai aja, kadang-kadang kita bisa deep talk juga, tiba-tiba kayak ada yang, Kak, aku mau ngobrol doang, gimana. Kita pun benar-benar ngasih tahu, guys, kita open banget sama kalian, kalau kalian mau nanya tentang perkuliahan, itu boleh banget, kalau misalnya kalian mau nanya tentang apapun, itu boleh banget semuanya. Kayak gitu, jadi itu sih kita memang mendekatkan sama mereka banget, seperti itu. Mungkin Jerry bisa tambahin? Mungkin kalau aku boleh menambahkan sedikit dari Rio, pendapatku adalah benar kata Rio, itu bukan merupakan sebuah strategi, karena memang itu menjadi suatu keharusan kita mendekatkan diri kepada mahasiswa-mahasiswa LSPR. Dan menurut saya kita untuk melakukan sebuah aksi atau melakukan hal-hal yang berdampak itu tidak bisa menggunakan kata tolak ukur. Karena yang bisa menilai itu adalah mereka sendiri yang merasakan hasilnya. Jadi jika kita mengatakan kita akan memberikan dampak atau kita akan memberikan aksi, mungkin bisa menjadi kepuasan sendiri, tapi mungkin tidak bisa selalu dirasakan oleh teman-teman mahasiswa-mahasiswa LSPR. Terima kasih. Terima kasih Kak, berarti lebih bonding gitu ya, bukannya strategi tapi langkahnya berarti lebih memilih bonding sama teman-teman semua. Jawabannya benar-benar menginspirasi banget. Silahkan Ocin mau nanya lagi. Kita lanjut ya Kak ke pertanyaan ketiga. Bagaimana strategi Kakak untuk tetap menjalankan program kerja yang dimiliki selama pandemik seperti ini? Kita pasti tahu pandemik ini membuat segalanya berubah yang tadinya offline menjadi online. Silahkan Kak Syaugi dan Agnes untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, mungkin tadi caranya udah disebut ya. Cara yang
udah umum tuh pastinya dengan merubah platform pastinya. Yang sebelumnya offline jadi online, ya kan. Tapi ini bahasanya kita kasih tahu plan-nya itu yang worst case scenario berarti ya. Yang maksudnya kalau misalnya sampai setahun ke depan itu ada pandemi. Ya mau nggak mau itu harus dipindah ke online. Karena di Kabinet Aksi kita berusaha untuk bikin program kerja maupun kegiatan yang bisa di dua platform. Yang bisa dilakuin secara offline bisa, dan secara online pun juga bisa. Itu yang pertama. Jadi dengan merubah nggak gampang, tapi ngomongnya gampang, dengan merubah platformnya aja. Nah, untuk yang kedua itu dengan berkolaborasi. Jadi kolaborasi ini salah satu poin terpenting di Kabinet Aksi kan. Ada beberapa program kerja yang memang kita berusaha untuk melibatkan teman-teman dari klub. Ada juga program kerja maupun kegiatan yang melibatkan teman-teman dari non-klub. Jadi dua-duanya kita berusaha untuk approach, dua-duanya berusaha untuk kita libatin. Karena di LSPR bukan cuma ada klub doang, ada mahasiswa-mahasiswinya di situ yang juga pengen dilibatkan. Seperti itu. Mungkin Agnes mau nambahin? Mungkin kalau menurut aku sendiri, ketika pindah platform ke online itu ada salah satu problem terbesarnya adalah menarik teman-teman buat datang gitu. Nah, dari situ kami udah pikirin gimana caranya lebih engaging lagi, program-programnya lebih menarik lagi, supaya teman-teman tuh di rumah tuh ngeliatnya kayak, oh boleh juga nih acara gitu, meskipun dari rumah, tapi biar gimana pun juga kita ini physical distancing, nggak boleh social distancing. Kita nggak bisa hidup sendiri, jadi dari situ kami akan pastiin untuk teman-teman punya acara-acara menarik buat tetap bisa ada komunitas yang jalan, komunitas yang hidup gitu di LSPR meskipun secara online kayak gitu. Terima kasih. Jadi kesimpulannya untuk kabinet kakak-kakak ini lebih mementingkan kolaborasi dan partisipasi semuanya ya Kak. Kemudian selanjutnya jawaban dari kakak kabinet aktual gimana ya Kak? Oke, kalau ini kayaknya yang jawab duluan Jeremy nih. Silakan Jeremy. Oke, kalau dari kabinet aktual sendiri ini memiliki pastinya program-program kerja yang akan mewadahi mahasiswa-mahasiswa LSPR Jakarta sendiri dan Bekasi. Walaupun dengan kegiatan online, menurut kabinet kami itu bukan menjadi sebuah hambatan ataupun masalah, karena sebenarnya bisa dibilang ini merupakan transisi dari yang sepertinya kita melakukan kebiasaan untuk bertatap muka, bertemu secara fisik, tapi karena diharuskan untuk menjaga jarak atau tidak bertatap muka dengan langsung, sebenarnya kita hanya bertransisi ke era yang baru. Bisa dibilang begitu. Mungkin salah satu program kerja dari kabinet aktual adalah event ekonomi kreatif, seperti yang campaign kami bawakan. Di situ kita akan menghadirkan lomba-lomba, event, dan juga seminar dari pembicara-pembicara yang terpercaya, pastinya untuk mengedukasi mahasiswa-mahasiswi yang klub maupun non-klub dari LSPR sendiri. Jadi, sistemnya gimana? Sistemnya sendiri itu pastinya ada perlombaan. Perlombaan ini nggak selalu dengan LSPR Club, tapi bisa juga dengan adanya LSPR Club. Contohnya, misalkan lomba untuk membuat handicraft, ataupun lomba misalkan lomba bisnis model plan. Seperti hal-hal simpel seperti itu yang sebenarnya mungkin banyak mahasiswa-mahasiswa LSPR memiliki potensi yang besar, cuman karena belum ada wadahnya, kami mau menyediakan wadah itu. Terus ada juga event-event seperti seminar dari pembicara-pembicara yang nanti akan dipikirkan lagi siapa yang akan mengisi. Dan saya yakin dengan adanya event atau bisa dibilang event tersebut itu bisa menaungi mahasiswa-mahasiswa LSPR secara online. Kalaupun memang sudah kembali ke arah yang lebih normal, bisa juga dilaksanakan secara offline. Terima kasih. Oke, thank you Jeremy. Kalau dari saya pribadi, baik lagi karena juga situasi yang seperti ini ya. Jadi mau ngomong kita memang harus beradaptasi dengan situasi yang ada, maka kita harus mengubah semuanya ke online. Terima kasih juga sebelumnya kepada tim PR, Head of Design, multimedia, semua yang sudah bekerja keras di balik ini semua sudah menyiapkan, membantu, menyiapkan ide, lalu kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan. Benar-benar bangga banget sama mereka semua.
Jadi kegiatan kami ini memang semua diubah ke online, di mana kami juga sudah selalu menyiapkan berbagai macam program kerja, lalu juga konten-konten menarik buat semua mahasiswa dan mahasiswa LSPR tahu dan bisa mengikuti kegiatan tersebut. Nah, tentu saja bukan hanya kita fokus ke klub, tapi kita juga fokus ke mahasiswa non-klub yang tidak tergabung dalam suatu klub seperti itu. Jadi kita tidak semata-mata memikirkan yang sudah biasa terbaik, tapi kami juga menyiapkan program semua yang bisa dilakukan oleh seluruh mahasiswa LSPR dan juga dapat mengembangkan potensi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Jeremy dan terima kasih Kak Rio. Berarti kakak-kakak ini akan memberikan wadah kepada seluruh Londoners dengan potensinya masing-masing. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Sebentar lagi akan diadakan debat dan pemilihan presiden dan wakil presiden SL. Kalau boleh tahu, sampai mana persiapan kakak? Apakah sudah matang semua? Dan kalau belum, apakah yang masih perlu dipersiapkan? Untuk Kak Syaugi dan Kak Agnes, dipersilahkan untuk menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pastinya kita nggak akan buka kartu di sini, karena itu plan atau strategi kabinet sendiri-sendiri. Tapi kalau ditanya udah matang apa belum, bahasanya pasti masih progres, masih dimasak bahasanya. Masih butuh beberapa bahan-bahan lagi supaya nanti hasil akhirnya bisa maksimal. Karena debat walaupun nggak ada sebulan lagi, tapi kita masih progres lah. Kita masih butuh beberapa hal untuk nambahin argumen-argumen dan segala macam supaya itu valid, objektif, tapi nggak subjektif jatuhnya. Semuanya harus objektif, karena itu yang dibutuhin. Itu aja paling. Mungkin kalau ditanya udah dari kapan kita persiapan berdebat, ya dari pertama kali aku ngobrol sama Syaugi mau naik, ya, ketika di situ udah ada obrolan mengenai visi misi, obrolan mengenai program, itu semua kan ada, pasti kita semua tuh, kalau aku sama Syaugi tuh orangnya rasional banget. Kalau debat itu rasional banget, kita berdua kalau ngobrol bener-bener kenapa begini, kenapa begitu, harus ada alasan ini itu. Dan menurut aku itu semua udah termasuk sampai. Jadi gimana ya, menurut aku persiapan sampai debat itu akan terus-menerus berkesinambungan, nggak henti-henti sampai akhirnya debat hari debat itu sendiri gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Syaugi dan terima kasih Kak Agnes untuk jawabannya. Dipersilakan Kak Jeremy dan Kak Rio untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, untuk persiapan debat. Mengenai persiapan debat, kami juga tentunya sudah mempersiapkan semuanya ya. Balik lagi terima kasih kepada tim kabinet kami, tim PR, semuanya, head of design, multimedia, semua ikut turut campur tangan dalam mempersiapkan debat tersebut. Nggak lupa juga dari sekjen kita dan sekretariat kita, semua tuh turut campur tangan dalam mempersiapkan debat. Mereka membantu kita menyiapkan materi, lalu membahas kira-kira apa yang kurang dari kita, lalu kira-kira mereka juga membantu menyiapkan segalanya lah. Pokoknya kita benar-benar kerjanya bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Maka untuk persiapan kita udah lumayan matang, tapi tentu saja kita nggak akan puas dengan persiapan tersebut ya. Kita masih akan terus melanjutkan persiapan tersebut sampai di harinya nanti. Bahkan debat pun kayaknya nggak akan berakhir sebenarnya, Jar, sampai kita, kalaupun amin kita diberi kesempatan untuk menjabat, kita nggak akan berhenti berdebat, karena pasti aja di mana ada 10 kepala pasti punya 10 pemikiran masing-masing, pasti punya ide dan cara pandangan sendiri-sendiri. Jadi kita latihan debat sudah dari awal banget ya. Dari kabinet terbentuk kita udah mulai latihan debat sebenarnya. Terima kasih. Silakan Jeremy. Dari aku cukup kok. Terima kasih Kak Jeremy dan terima kasih Kak Rio untuk jawabannya. Jadi keseluruhan kakak-kakak ini sudah sangat siap ya Kak. Lalu kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana perasaan kakak-kakak saat pertama kali diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden SL? Dipersilakan untuk Kak Syaugi dan Kak Agnes untuk menjawab. Oke. Apa yang dirasain? Mungkin pasrah sih sebenarnya ya. Pasrah dan optimis. Kenapa pasrah? Karena ya sudah, alhamdulillah udah dikasih kesempatan
dan semuanya sudah clear bahwa oke, Syawgi mau naikin mencalonkan diri sebagai presiden bareng sama Agnes sama 8 orang lainnya yang berbakat dan punya potensi semuanya dan punya satu tujuan juga, tulus juga. Optimisnya tuh karena bahasanya 10 orang di kabinet aksi ini sama-sama punya tujuan yang jelas, mau memberikan dampak positif, memberikan aksi nyata. Jadi itu sih, setelah pertama kali dituin, bismillah aja deh. Optimis karena ada teman-teman yang juga akan bantuin kok. Seperti itu. Mungkin kalau dari aku sendiri, gimana ya? Rasa tanggung jawabnya itu sampai ke bawah tidur gitu loh. Maksudnya, itu benar-benar ketika aku pengen nekanin aja bahwa seluruh kabinet di sini tuh sadar ini urusan student league tuh sebesar apa, sepenting apa dampak yang bisa kita buat LSPR. Itu kami sadar banget. Jadi kalau aku personal, ketika tahu untuk ditawarin ini, posisi ini, dan aku kayak, oke, aku sadar ini bakalan susah, udah sadar apa aja yang harus dikorbanin, dan kalau nanti ada dikorbanin, udah siap buat dikorbanin. Dan kalau mau mengutip dari musical Hamilton, I am not throwing away my shot. Thank you. Terima kasih Kak Syawgi dan terima kasih Kak Agnes, jawabannya sangat bagus sekali. Dan bagaimana jawaban dari Kak Jeremy dan Kak Rio? Dipersilahkan. Oke, kalau ditanya gimana perasaan dan lain-lain saat tahu diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri, sebagai manusia normal lah ya, pada dasarnya pertama kali ditawarkan itu pasti kaget, dimana kaget dan bangga sebenarnya, dimana kita diberikan kepercayaan untuk mencalonkan diri. Dan kita juga tahu, aku dan calon presiden, calon wakil presiden dari Student League ini tidaklah jalan yang mudah. Dan saat menjabat pun nanti, kalau misalnya kita diberi kesempatan untuk menjabat, tahun ke depan pun pasti tidak akan mudah, kita pasti akan ada waktu yang tersita untuk student dan lain-lainnya. Namun saat kita ditawarin, kita tahu bahwa, mereka melihat sisi positif dari kita, mereka lihat sisi yang bisa kita kembangkan terus bersama LSPR Student League, berarti mereka percaya sama kita. Di saat mereka percaya sama kita akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan apa yang telah mereka percayakan kepada kita. Itu sih simpel ya. Karena dari atas juga udah percaya dengan kesempatan, maka saya juga tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut ya, karena saya juga pikir bahwa kesempatan itu nggak akan datang 2 kali sebenarnya dalam hidup. Kalau bisa 2 kali ya jatuhnya biasa aja, tapi karena kesempatan ini cuma sekali seumur hidup, dan mereka percaya, dan saya juga percaya kalau misalnya kita bisa menjalankan amanat mereka. Itu aja sih dari saya. Bagaimana Jeremy? Kalau dari saya sendiri, pertama sih ya pasti rasanya kaget juga, bangga juga, karena bisa dibilang seperti diberikan mandat atau amanah dari kabinet second degree untuk melanjutkan kompetisi atau ya bisa dibilang melanjutkan pesta demokrasi yang dari tahun sebelumnya untuk ada di tahun ini. Dan semoga amanah jika kami 10 dari kabinet aktual dapat dipercaya memegang LSPR Student League sendiri, pasti kami akan melakukan yang terbaik. Mungkin aku akan mengutip sedikit juga dari quotes-nya Uncle Ben di film Spider-Man. Di dalam kekuatan yang besar, pastinya ada tanggung jawab yang besar juga. Terima kasih. Terima kasih Kak Jeremy dan terima kasih Kak Rio, jawabannya juga sangat bagus. Jadi sebenarnya ini ada rasa senang, bangga, tapi juga ada tanggung jawab yang sangat besar. Silakan Begi. Makasih banget untuk kakak-kakak karena sudah memberikan kami banyak informasi yang benar-benar ternyata menginspirasi dan membuat kami benar-benar kenal dengan kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak, mungkin sekian. Semoga wawancara kita kali ini dapat membantu para Londoners untuk
menggunakan hak suaranya, dan semoga kakak-kakak sehat selalu, bisa semangat selalu untuk mewujudkan segala yang kakak-kakak inginkan dari visi, misi, dan sebagainya. Terutama diberikan kelancaran sebagai presiden dan calon dan wakil presiden untuk Kabinet LSPR Student League 2020-2021. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada wawancara kali ini. Terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah diberikan oleh kakak-kakak Kabinet LSPR SL 2020 dan 2021. Kami memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Londoners, wawancara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap stay safe semua, bersama saya Iman Firman dan rekan saya Bilqis Alivia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.